Silakan. Terima kasih Bung Ari sebagai pemantik acara pada sore kali ini. Yang kami hormati rekan saya dari Gema Pembebasan, Bung Wahid ya, Bung Wahid yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat dan selalu tetap menjaga semangatnya dalam perjuangan membela bangsa ini. Jadi kalau kita lihat, kalau saya boleh mengutip dari Abdul Aziz bin Baz, yaitu tidak satupun negara yang tidak dipikul oleh pundak pemuda. Tidak akan mati sebuah negara yang masih ada pundak pemuda yang siap memikul dengan kepedulian dan penuh semangat. Ya, ingat, dengan kepedulian dan penuh semangat. Kemudian kalau kita maknai dari ini, tidak sembarang pemuda. Kalau pemuda terlena begitu saja, maka tidak memenuhi syarat untuk itu yang dikatakan oleh Abdul Aziz bin Baz. Harus itu peduli. Kalau pemuda sudah nggak peduli dengan bangsanya, nggak peduli dengan urusan masyarakat, tidak peduli dengan ekonomi, tidak peduli dengan politik, maka apa yang bisa diandalkan? Apa yang bisa diharapkan? Karena hanya pemuda, pundaknya pemuda yang peduli dan penuh semangat yang akan menghidupkan sebuah bangsa, Itu saya awali dari itu karena begini. Kalau kita lihat sebelumnya ada hari santri ya, ada hari santri. Kalau kita lihat dari sejak zaman dahulu, bagaimana perubahan masyarakat sebuah umat oleh seorang pemuda yang disebut dengan Nabi Daud alaihissalam. Setelah itu kemudian ada seorang pemuda yang luar biasa yang disebut dengan Nabiullah Sulaiman. Terus sampai bawah, terus sampai Nabi Ismail, kemudian terus sampai Nabi Muhammad. Muhammad muda itu, Nabi Muhammad ketika zaman masih belia, itu sudah bagaimana dia menjadi penggerak, bagaimana dia dipercaya oleh bangsanya sejak sebelum menjadi nabi. 25 tahun beliau menjadi pebisnis, bahkan itu kan 25 tahun menjadi pebisnis, kemudian kurang dari 25 tahun merubah dunia. Nah, kalau kita lihat di sini luar biasa. Kemudian berikutnya ternyata bagaimana Nabi merubah dunia, di situ ada para pemuda yang luar biasa. Ada Ali bin Abi Thalib, kemudian di kalangan lain ada Bilal bin Rabah, kemudian ada Khalid bin Walid. Itu merubah dunia sangat luar biasa sekali. Kemudian kalau kita lihat berikutnya ada Khalifah Abdul Aziz, ada, dan terus generasi berikutnya sampai terakhir kita lihat terus sampai Turki Utsmani, kemudian berubah Turki menjadi demokrasi Turki, dan terus setelah itu peran pemuda ini luar biasa. Peran pemuda ini luar biasa, sangat luar biasa sekali. Nah, tetapi ketika giroh semangat ini kemudian luntur teralihkan dengan yang disebut dengan hubud dunia, bahasa kita hubud dunia, maka pundak yang harusnya dia memikul urusan yang berat, urusan umat, urusan bangsa, dia hanya akan memikul urusan pribadi, urusan keluarganya, hanya sampai situ saja. Maka kita lihat dulu dari awal, siapa sih pemuda itu? Kalau kita lihat siapa pemuda itu, mungkin di benak kita, oh dia adalah generasi penerus bangsa. Oh dia adalah sekarang mungkin dikatakan kaum milenial. Oh mungkin ini adalah generasi Z. Mungkin ini adalah dan semacam dengan itu. Tapi kalau kita lihat lebih jauh, ternyata pemuda itu bisa dikategorikan
menjadi dua hal. Pertama secara fisik, kedua secara mental atau kejiwaan. Nah, secara umur banyak definisi tentang pemuda. Salah satunya adalah ketika berumur 17 hingga 40 tahun, 17 hingga 40 tahun. Maka dikatakan pemuda. Kemudian yang kedua adalah jiwa. Jiwa pemuda itu bagaimana? Itu jiwa yang tadi itu, dia peduli dan penuh semangat. Peduli dan penuh semangat. Jadi ketika seorang umur berapapun dia sudah peduli dengan lingkungannya, peduli dengan problematika umat, kemudian dia penuh dengan semangat, maka bisa dikatakan orang ini memiliki jiwa muda. Ada banyak secara umur dia muda, tapi secara jiwa dia tidak muda. Ada yang secara umur dia sudah bukan kategori anak muda, tapi secara jiwa dia tetap muda. Sehingga pundak pemuda yang dibutuhkan adalah pundak pemuda yang secara fisik dia muda, secara jiwa dia juga muda. Karena anak muda itu identik dengan semangat yang berapi-api. Kemudian anak muda itu identik dengan idealisme. Karena kalau sudah tidak muda lagi, sudah terbentur urusan dunia, terbentur urusan kebutuhan, maka idealismenya itu akan mulai ada negosiasi dengan kebutuhan. Ketika sudah mulai secara fisik tidak muda lagi, kekuatan itu capek itu cepat daripada yang umur-umur secara fisik masih muda. Sehingga dua hal ini adalah syarat pundak yang dibutuhkan, pundak pemuda yang dibutuhkan adalah yang pertama adalah secara fisik dia muda, yang kedua adalah secara jiwa dia muda. Yaitu siapa sih jiwa muda itu? Yang dia penuh semangat dan peduli. Laki-laki dan peduli. Oke. Berikutnya, kalau kita lihat misalnya tentang perubahan, tentang perubahan. Jadi ada beberapa rumus perubahan. Kalau kita lihat syarat perubahan, jadi syarat adanya perubahan. Jadi namanya anak muda itu mesti ada pendobrak perubah, itu visioner, revolusioner, itu istilah itu dekat sekali dengan anak-anak muda. Dekat sekali dengan anak-anak muda. Sehingga anak-anak muda itu adalah penentu masa depan. Jadi kalau kita lihat Bapak Proklamator kita ketika berpidato, berikan saya 10 pemuda, ku guncangkan dunia. Betapa pemuda ini peran dan kontribusinya, jadi kontribusi atau peran itu sangat vital di seluruh negara manapun. Maka pemuda perannya sangat vital sekali. Rumus perubahan pertama ada problematika. Kalau nggak ada problem, apa yang dirubah? Jadi kalau sudah ada problem, maka pasti ada muncul ide, gagasan, wawasan. Setelah itu pasti ada kemudian secara otomatis naluriah, pasti dia cari orang-orang yang seide, segagasan, sepemikiran, sevisi. Nggak ada dia cari, nggak ada lagi dia cari, nggak ketemu dia bikin. Selalu jadilah sebuah pergerakan. Nah, pergerakan itu butuh yang namanya inspirator. Setiap generasi pasti ada inspirator. Siapapun itu, kapanpun itu, dan dalam kondisi apapun itu, pasti ada seorang inspirator. Kemudian dia menjadi magnet, idenya, gagasannya, lalu kemudian magnet itu menyedot, akhirnya jadilah sebuah perkumpulan. Jadi sebuah perkumpulan itu kemudian kalau itu ditata dengan rapi, dengan baik, itu akan menjadi pergerakan yang luar biasa. Tapi kalau tidak ditata dengan baik, akan hanya menjadi sebuah segerombolan saja. Kalau kita lihat misalnya begini, masalah perubahan begini, filosofi yang pertama saya ambil dari Al-Quran, Allah itu tidak akan merubah nasib sebuah bangsa
sebuah kaum sampai kaum itu mau merubahnya sendiri. Itu filosofi pertama. Kemudian artinya terserah kita, bagaimana strategi kita, bagaimana peran kita. Yang kedua, yaitu adalah ada istilah begini, kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan dengan kebatilan yang terorganisir. Artinya di sini butuh namanya munadzamah, butuh yang disebut dengan organisasi, dimanage dengan baik. Bedanya kalau istilahnya Imam Ghazali, ada majmu'ah, ada jamaah. Majmu'ah itu ya gerombolan tadi, hanya kumpul-kumpul saja. Tapi jamaah itu kumpulan yang terorganisasi dengan baik, itu namanya jamaah. Sehingga jamaah ini sangat penting. Jadi kalau sudah ada pemuda yang peduli, yang penuh dengan semangat, kemudian idenya ada, gagasannya ada, idealismenya ada, kemudian berkumpullah para pemuda itu, kumpul, enggak hanya sekedar majmu'ah atau gerombolan, kemudian diatur dengan baik, sistematis, jadilah sebuah pergerakan yang disebut dengan jamaah. Nah, jamaah ini yang mampu untuk membuat perubahan arus gelombang yang terstruktur yang besar. Nah, gelombang, kalau kita lihat gelombang di samudra itu, kalau tidak terstruktur dengan baik, dia akan pecah, hanya sekedar ombak. Tapi kalau dia gulungan terstruktur dengan baik, dia akan menjadi gelombang yang mematikan. Sama. Jadi ketika dalam organisasi, dalam perkumpulan perkumpulan pemuda, kalau tidak tertata dengan baik, dia hanya menjadi ombak saja. Ya hanya terasa saja. Oh ya ada gerakan ini, ada gerakan ini ada. Tapi membuat perubahan belum bisa. Tapi kalau dia menjadi gelombang, nggak sekedar ombak, maka perubahan ini akan wujud dan nampak. Nah, istilah kemudian di dulu zaman Imam Ghazali istilahnya munadzamah, itu terorganisir. Nah, munadzamah bahasa sekarang manajemen. Bahasa sekarang adalah manajemen, termanage dengan baik. Ada ketuanya, kemudian ada programnya, kemudian ada visinya. Visi itu kemudian cara memperolehnya sudah tertuang dalam misi-misi. Nah, misi itu kemudian ditata dengan baik dalam rencana strategis. Kemudian dari tujuan-tujuan jangka pendek dan sebagainya. Kemudian kalau kita merefleksi peran pemuda ini di bangsa ini dalam perspektif santri, maka kita tidak luput, kalau masalah perjuangan tidak luput dari yang namanya santri. Jadi santri itu kalau dalam makna sempit itu adalah ya siswa atau peserta didik yang belajar di pesantren, namanya santri. Tapi dalam makna luas, santri itu siapapun yang belajar tentang agama, itu secara maknawi bisa dikatakan santri. Yang mempelajari ayat-ayat Allah, baik yang qauliyah maupun qauliyah, itu disebut dengan santri. Nah, kemudian kalau kita lihat misalnya begini, kita sekup kecil di Indonesia masa ini, kita lihat problem sudah ada, mulai dari ekonomi yang belum bisa berdikari, mulai dari sosial yang sudah mulai banyak pragmatis, kan ya, mulai dari aspek politik yang sudah kita lihat sendiri di berita, di media, sangat fluktuatif, sampai entah yang benar kelihatan salah, yang salah kelihatan benar dan sebagainya. Kemudian yang paling penting kita lihat segi komunikasi, media misalnya. Media juga sekarang sudah tidak bisa kita betul-betul 100% ini benar. Wah, ini problem sudah ada di depan mata. Artinya syarat pertama perubahan sudah ada. Problem. Kalau sudah problem ini ada, maka ada istilah yang disebut dengan kegelisahan. Problem itu pasti melahirkan kegelisahan. Bagi pemuda tadi yang peduli, dia merasa, aduh politikku kok gini ya, aduh kok ekonomi bangsaku kok gini ya. Ini namanya gelisah. Kegelisahan, problem, kemudian pemuda gelisah. Setelah gelisah, maka muncullah ide, gagasan, wawasan. Nah, setelah itu kemudian ada yang disebut dengan ide gagasan tadi kemudian tertuang. Akhirnya dia akan secara otomatis cari yang sevisi seide tadi itu.
Nah, akhirnya membuat sebuah perkumpulan, kemudian membuat sebuah perubahan tadi itu. Kalau kita lihat di zaman kemerdekaan itu banyak perang-perang tahun 1800-an, 1821 sampai seterusnya, itu banyak gelombang perang-perang melawan untuk meraih kemerdekaan itu dari para santri. Kemudian dari santri, baik itu santri yang dia datang ke pesantren tinggal di sana, ada yang namanya santri kalong ya, warga yang belajar, kemudian atau kiai yang kemudian belajar di masyarakat. Itu budaya yang begitu luar biasa itu. Akhirnya adalah namanya, kemudian ada resolusi jihad dan sebagainya. Nah, siapa inspirasinya? Oke lah, memang itu dari tokoh yang tidak muda lagi, tapi jiwanya itu jiwa muda. Tapi kemudian yang bergerak siapa? Secara fisik, secara jiwa dia muda. Yang bergerak jadi santri itu, yang muda itu. Karena kalau bukan pemuda siapa lagi? Kalau enggak kita siapa lagi? Enggak mungkin orang-orang yang di luar Indonesia yang akan mempertahankan Indonesia, ya kita sebagai generasi bangsa Indonesia ini yang akan mempertahankan kemerdekaan ini. Nah, kalau kita lihat misalnya dalam kemerdekaan itu ada 4 hal yang paling penting. Yang pertama adalah perjuangan untuk merebut kemerdekaan. Itu yang pertama dulu pernah dilakukan oleh pemuda zaman dulu. Kemudian yang kedua adalah perjuangan dalam memproklamirkan diri bahwa kami merdeka. Perjuangan proklamasi kemerdekaan. Kemudian ada yang ketiga tapi itu adalah perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Nah, kemudian yang keempat ada waktu mengisi kemerdekaan. Kalau kita lihat sekarang, kita ini dijajah secara non fisik dari segala sektor. Sehingga kalau kita tidak gelisah, kalau pemuda tidak gelisah, maka tidak mungkin negara ini bisa dipikul oleh pemuda yang seperti kita yang tidak gelisah dengan problem itu. Hanya pemuda yang memiliki jiwa muda yang bisa gelisah atau peduli, kemudian yang penuh semangat tinggi untuk memperjuangkan kegelisahannya itu. Kalau dari itu siapa lagi? Tidak ada, tidak bisa. Nah, barangkali ini sebagai pemantik pertama yaitu adalah bagaimana santri itu punya jiwa yang muda, memiliki jiwa muda. Ini yang paling penting, Ya. Jangan sampai pemuda ini tidak gelisah. Kalau sudah gelisah, ide-idenya segera cari yang seide sepemikiran, kemudian harus dijadikan jamaah, jangan majmuah. Harus distruktur dengan baik, jangan sampai hanya sekedar gerombolan. Ini aja barangkali pemantik pertama dari saya. Jadi itu di slide ada rumus perubahan di sana. Ada rumus perubahan. Ternyata tidak mungkin perubahan itu nggak ada problem, tidak mungkin. Kalau tidak ada problem, tidak usah dirubah, nggak ada problem. Gagasan itu niat, kemudian pola pikir, kemudian dibagi dengan problem. Kemudian pergerakan itu inspirasi dan provokasi, itu penting. Provokasi itu maksudnya motivasi. Harus ada orang yang provokasi kebaikan namanya motivasi. Kemudian dikali dengan massa. Kenapa harus ada massa? Sendirian 2 orang, 3 orang susah cari perubahan, Bang. Harus dikalikan dengan massa. Jadilah sebuah pergerakan. Kreativitas itu gagasan plus pergerakan. Nggak gerak nggak ada kreasi. Kalau nggak gerak nggak ada kreasi. Jadi ini pemantik pertama ini. Pemantik pertama nanti akan dilanjutkan oleh pemuda yang luar biasa, Bung Wahid nanti insya Allah. Terima kasih Bang Ari, monggo.